Halo netizen yang budiman. Apa kabarnya hari ini? Oke, kali ini Intel kembali lagi menceritakan alur film. Film ini menceritakan kehidupan seorang gadis muda yang haus dalam percintaan. Dan dia dimanfaatkan teman sekolahnya sendiri untuk bercocok tanam. Bagaimana ceritanya? Yuskun. Di suatu sore yang cerah, Melissa yang cantik ini sedang menikmati lekuk tubuhnya yang indah. Uguri guys. Di scene lain, ibu dan neneknya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tak lama kemudian, ibu Melissa datang untuk menemuinya di kamar. Untung saja, Melissa tidak ketahuan nih guys. Scusa amore mio, è che farei tardi a scuola. Hari ini, Melissa diundang oleh Daniel. Yang mana Daniel ini cowok yang Melissa suka. Di sana sudah ada teman-teman Daniel yang sudah bermain air. Tak lama kemudian Melissa langsung ikut mandi juga. Seger ya guys. Daniel di sini menggoda Melissa karena tidak bisa berenang. Setelah ngobrol, Daniel mengajak Melissa ke halaman belakang. Dani ini anak orang kaya, bapak pengusaha. Muka anaknya good looking pula guys. Sambil mengobrol, Daniel terus merayu Melissa agar dia mau diajak gotong royong guys. Waduh anjay cipokan. Di scene lain, Melissa ini punya teman yang bernama Manuela guys. Karena saling sukanya sama Daniel, Melissa selalu menulis namanya di buku hariannya. Melissa ini lebih dekat sama neneknya daripada ibunya, karena ibunya sibuk bekerja guys. Suatu hari saat sedang olahraga, si Melissa ini menaiki tiang gas. Namun dia keenakan, karena gesekan peranuan itu. Hal itu pun dilihat temannya yang bernama Marco guys. Singkat cerita, Melissa menghampiri Daniel yang sedang bermain biliar, karena ada sesuatu yang Melissa inginkan. Akhirnya Daniel mengajak Melissa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Daniel langsung membuka perkancingan baju guys. Waduh kok enak. Di scene lain, nenek Melissa akan dikirim ke panti jompo. Melissa yang tahu itu sangat sedih, karena dia sangat sayang dengan neneknya. Dia hanya bisa termenung dan diam, walaupun neneknya sedang menghibur dia. Dan keputusan itu membuat hubungan Melissa dengan ibunya menjadi memburuk. Saat sedang makan dengan temannya, Melissa ini menggoda om-om yang lagi duduk di sana juga guys. Setelah digoda, Melissa pun langsung pergi begitu saja. Sebenarnya Melissa tadi menutupi kesedihan karena berpisah dengan si nenek. Suatu hari, Melissa ditelepon Daniel untuk mengajak enak-enak lagi nih guys. Saat sedang berduaan, datanglah teman Daniel yang ikut. Akhirnya Melissa menghajar dua orang sekaligus guys. Ternyata si Melissa ini haus akan bercocok tanam. Nyami bukan. Karena kurang puas Melissa mencari teman kencan dengan situs online. Yang pastinya bukan micet ya guys wakaka. Saat ini, Melissa merasakan dirinya tersesat dan sendirian. Dan tempat yang bisa membuatnya nyaman adalah dengan mengunjungi neneknya. Sekarang Melissa mulai tidak peduli dengan sekitar menari di taman. Diam-diam si Marco memperhatikan Melissa. Namun dia tidak peduli dengan Marco dan malah menghampiri teman Daniel. Unteka diajak ke ruangan bawah tanah. Yang ternyata di bawah sudah menunggu 5 pria yang ingin bergotong royong dengan Melissa guys. Ya ampun, kuat banget ya guys. Dengan mata tertutup, Melissa hanya diam tanpa bisa melawan. Setelah kejadian itu, Melissa merasa jijik dengan kejadian itu. Apalagi, orang-orang di sekolah mengetahui kalau Melissa bisa dinikmatin bersama-sama. Namun semua itu membuat Melissa tidak mundur guys, malah bertemu dengan seseorang lewat situs online. Namun ternyata, gotong royong ini tidak berjalan dengan baik guys. Pulang-pulang muka Melissa bonyok guys.
Saat sampai di rumah, ternyata ibu Melissa sedang menunggunya di kamar dan membaca buku harian anaknya itu, guys. Ibunya pun tahu apa yang Melissa lakukan selama ini. Bukannya marah, ibu Melissa justru sadar karena salah dirinya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memberi kasih sayang pada anak gadisnya. Padahal keluarga adalah segalanya, guys. Waktu pun terus berlalu. Melissa menjadi dewasa. Dia pun sadar kalau sudah dimanfaatkan Daniel dan teman-temannya. Apalagi Melissa melihat Daniel lagi ribut dengan temannya. Masalah gadis mana yang akan mereka nikmati lagi. Di sana Melissa sudah tidak peduli lagi dengan Daniel. Tiba saatnya Marco datang kepada Melissa. Ya, Marco sebenarnya orang yang tulus mencintai dia. Di sana Marco memberi lukisan yang selama ini Marco buat untuk Melissa itu sendiri. Melissa dan ibunya pergi ke makam neneknya yang sudah meninggal. Mereka pun menjalani hidup yang baru. Jadi guys, cerita yang bisa kita ambil dari film ini. Selalu utamakan keluarga ya. Ingat orang yang selalu menyayangimu dan jangan salah memilih jalan. Film berakhir. Intel pamit undur diri. See you next shot.